Oke, Mas Awi, kalau kita lihat ledakan suara PSI ini kan menjadi sorotan juga ya, meroketnya suara PSI ini salah satu yang lantang bersuara adalah P3. Saya lihat di akun Instagramnya P3, kemudian dari akun Instagramnya Gus Romi juga cukup lantang begitu bersuara. Memang ada apa nih? Apakah P3 merasa dirugikan dari kenaikan suara PSI ini atau gimana? Kenapa kok membuat P3 lantang banget ini bersuara? Jadi kita tidak menuduh secara langsung ya, Hmm, tetapi bukan merasakan, tapi memang melihat fakta hmm, terjadinya penurunan suara P3 di Sirekap. hmm. Ini bukan persentasenya Mas Reno. Kalau persentase jumlah suara masuk makin bertambah, persentase turun itu hal yang wajar. Ini jumlah suaranya yang berkurang. Saya ambil contoh ya. Oh. Pada Hmm. tanggal 28 Februari pukul 12 siang, Sirekap mengupdate data P3 itu 3.058.000. Catat ya, Mhm. 3.058.000 dengan persentase 4,02%. Hmm. Ya. Oke. Di tanggal yang sama, pukul 17 WIB, artinya 5 jam kemudian, itu sudah luar biasa, menjadi 3.020.000 sekian. Artinya dalam 5 jam itu terjadi penurunan suara sebanyak 38.000. Sementara update jumlah TPS yang diupload itu bertambah. Kan sekurang-kurangnya tetap sama suaranya 3.058.000 dong. Betul, betul. Atau setidaknya naik. Oke lah kalau dianggap yang dinaikkan TPS-TPS yang baru itu bukan basis P3, silahkan, tidak masalah. Tapi Mhm. itu harus tetap. Tapi ini kan jumlahnya turun. Ini kan sesuatu logika yang tidak masuk akal. Saya katakan itu Hmm. ada anomali gitu. Nah, Hmm. sementara di sisi yang lain ada kenaikan signifikan salah satu partai gitu. Yang kita Yaitu, lihat di algoritmanya kan sudah terlihat partai mana hmm. terus di Sirekap. Maka kemudian kita bersurat kepada KPU, tolong hentikan Hmm. yang seperti ini. Ya, ya, ya. Nah, maka kemudian dilakukan koreksi, terus kemudian suara P3 kembali naik. Nah, dan hari ini 3.080.000 sekian. Kami katakan bahwa yang sah dalam undang-undang itu sebagaimana diatur Undang-Undang 7 2017 pasal 393 adalah rekapitulasi secara berjenjang. Itu yang sah. Tetapi karena si rekap ini meskipun sifatnya alat bantu di undang-undang tidak ada sandarannya, tetapi karena dikeluarkan oleh KPU, oleh publik dianggap itu hasil pemilu sehingga menyebabkan Hmm. kegaduhan. Hmm. Meskipun Hmm. Hmm. berulang-ulang KPU mengatakan bahwa yang dihitung adalah rekapitulasi berjenjang. Tapi masyarakat tidak semuanya paham terkait dengan mekanisme teknis penghitungan suara di KPU. Hari ini sudah memasuki rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Kalau sudah masuk di tingkat kabupaten kota, seharusnya kecamatan itu sudah selesai semua dong. Ya, betul. Tapi coba Harusnya. Anda lihat eh, suara yang masuk di Sirekap baru 65%. Ini kan keanehan Hmm. yang kedua. Harusnya kalau sudah rekap kabupaten masuk, kan tidak ada lagi TPS yang tersisa. Betul, Nah, bisa betul. jadi. Nah, ini harus dijelaskan. Kenapa? Mungkin karena faktor infrastruktur, teknologi informasinya tidak canggih sehingga menyebabkan pengirimannya lelet. Apa ya? Dari 14 Februari sampai hari ini tanggal 4 Maret, 4 Maret. nah, Hmm. itu sudah berapa hari itu? Hampir 20 hari Hmm. ngirim si apa C1 itu tidak selesai-selesai. Itu kan menjadi pertanyaan berikutnya. Kami tidak sedang menuduh pihak-pihak tertentu, kami hanya mempertanyakan bagaimana mekanisme kinerja di KPU dan pengawasan dari Bawaslu. Kita datang Hmm. baik-baik, menyampaikan dengan baik-baik, tolong ini ada persoalan anomali suara. Kita tidak hanya asumsi, tapi by data gitu. Maka Oke. kemudian KPU melakukan koreksi internal dan beberapa Hmm. kali kan sempat dihentikan itu. Dan Betul, betul. kemudian ada koreksi internal. Nah, ya memang harus begitu. Dan kami tekankan jangan sampai Sirekap itu dianggap hasil pemilu oleh masyarakat. Itu yang Padahal bahaya. hanya alat bantu ya itu ya, Mas Hanya Awi alat ya. bantu yang tidak ada sandarannya di Iya, undang-undang gitu. Dan betul, betul. kita punya kepentingan, masyarakat itu punya kepentingan mengontrol Sirekap. Karena apa? Ya. Sirekap itu dibiayai oleh APBN. Nah, betul. Ya, Mas Awi tadi saya tertarik itu nyinggung yang Mas Awi bilang suara P3 yang malah justru menurun begitu ya, padahal seharusnya minimal
tetap di angka Nah, itu begitu. Ada penurunan puluhan ribu tadi Anda bilang. Itu penurunan puluhan ribu, P3 menangkap juga nggak? Itu berkurang kemudian pindah kemana ya tertangkap juga nggak sama P3 radarnya? nah, kalau di Sirekap kan kita tidak bisa memastikan itu karena kan datanya Mm-mm. bersifat global. Maka kemudian kita telusuri di setiap Q1 hasil ditemukan ternyata ada penurunan suara di P3. Contoh ya di dapil saya nih, di dapil saya nih saya yang ceritakan di CNN itu, salah Ya, satunya ya, di ya, ya, CNN di ya. media-media. Di salah satu kecamatan di Kabupaten Sapang, suara P3 itu hilang nol. Ternyata pindah ke beberapa partai, Oh, termasuk tidak ke hanya satu partai ya? iya, tapi kan Ya, ya. menyebar ke beberapa partai. Artinya apa? Kalau itu modus seperti itu sama di seluruh Indonesia, maka itu kan terstruktur. Nah, Mm-mm. namun demikian kami menggunakan hak kami melapor ke Bawaslu Mm. sehingga kemudian dijalankan koreksi. Kan tidak semua orang punya kesempatan, punya kemauan, punya keinginan datang ke Bawaslu karena Mm. rentangnya jauh. Misalkan dia di kampung, terus mau datang ke kabupaten kan butuh waktu 2 jam, 1 jam, 2 jam gitu kan. Ini kan bukan sesuatu yang Mm-mm. mudah juga. Tapi Oke. alhamdulillah eh, berdasarkan komunikasi ternyata ya memang ada unsur kesengajaan gitu kan, ada Mm. tekanan. Nah, tapi kemudian eh, itu bisa dikembalikan gitu. Nah, Oke. Tekanan itu siapa yang menekan, siapa yang ditekan itu? ya saksi kami lah yang di bawah itu kan, misalkan karena saksi kami masih banyak anak-anak, masih baru lulus SMA ataupun masih kuliah kan, secara mental baru pertama kali ikut pemilu kadang belum siap gitu kan. Udahlah ikut Hmm. saja, kalau nggak bisa ini kan gitu kan. Dan, tapi Oke. ya situasi di kultural masing-masing kan berbeda-beda tantangannya gitu. Mhm. Oke, baik. Mas Awi, ini kan hari ini kita udah sedang wawancara Mas Awi. Kemudian beberapa hari lalu kita juga sudah mewawancarai pihak dari PSI, yaitu dari Grace Natali terkait dengan melejitnya suara PSI ini yang mengatakan bahwa ini adalah hal yang wajar sebenarnya kenaikan. Kita coba lihat ya cuplikan selengkapnya berikut ini, Mas Awi. Masih eh, normal, masih wajar, karena kan kita tahu bahwa ini masih sampai di proses kecamatan. PSI baru gap sedikit, udah diributkan, dianggap sebuah anomali, padahal anomali yang lebih besar lagi terjadi di PKB dan Gelora, kok nggak ada yang ributin? Ayo tolong jangan tidak adil sejak dari pikiran, sehingga pikirannya seuzon saja. Lebih baik kalau seuzon ikut turun ke proses-proses penghitungan real count, nongkrongin di situ sama-sama supaya kita bisa tahu seperti apa prosesnya daripada cuma bergunjing di sosial media. Oke, Mas Awi, kita udah lihat bareng. Itu tadi adalah pernyataan dari Grace Natali. Mas Awi, ada tanggapan soal hal itu? Ya, Mbak Grace atau Sis Grace, kita ini semua tidak asal bicara, semua by data. Kalau dikatakan asumsi ataupun omon-omon saja, mohon maaf, kami ini P3 selalu bicara by data. Saya ambil contoh ini. Kabupaten Banjarnegara kemarin sudah menyelesaikan rekapitulasi tingkat kabupaten. Berapa hasil rekapitulasi kabupaten? Di Banjarnegara, hasil rekapitulasi plenonya, maaf, ya, di Banjarnegara hasil rekapitulasi plenonya adalah 6.765 di Kabupaten Banjarnegara suara untuk PSI. Di Sirekap tertulis 10.455 dengan data masuk 84%. Bayangkan coba, yang data 100% direkap kabupaten sebanyak 6.765 suara, di Sirekap yang belum 100% sudah 10.455. Ini data loh. Ini bukan omong-omong aja. Kalau istilah Pak Prabowo bukan hanya omong-omong, ini data. Lagi, kalau cuma satu, masih di kabupaten tangganya, satu dapil untuk RI ini. Di Kabupaten Kebumen, ya, Kabupaten Kebumen. Pleno KPU di tingkat kabupaten, jumlah suara PSI ini 8.456. Ya, 8.456. Reno bisa dicermati ini. Di Sirekap bisa dicek. 13.248 dengan data 92%. Bayangkan coba, yang 100% rekap kabupaten saja 8.400, sementara di Sirekap baru 92% sudah 13.000 sekian. Jadi kalau nggak beranak ini apa namanya? Melahirkan.
atau berbunga. Jadi kita ini by data, tidak hanya Ya. sekedar ngomong terus halu gitu, bilang ada kecurangan di media sosial. Enggak, kita turun ke lapangan. Contoh lagi, di Kecamatan Ranuyoso, di Kabupaten Lumajang. Sama kasusnya dengan yang di Cipeber Cilegon itu. Buka Hmm. aja datanya. Ada satu TPS, satu suara tertulis satu di Lumajang itu, di Sirekap tertulis 53. Terus 52-nya dari mana? Setelah kita zoom lagi, data-datanya di tingkat sana, ternyata ada suara yang tidak sah, itu menjadi sah. Oke, menjadi sah dan itu menjadi Masuk ke milik. fakta yang dibicarakan oleh Reno tadi gitu. Ya, ya, ya. Ini data, semua ini data, silakan dicek. Kita nggak mungkin bicara tanpa data. Maka kemudian P3, sebenarnya P3 ini sebagai peserta pemilu, gentle saja. Kalau kami kalah sebelum pemilu, kalah gara-gara persiapan pemilu tidak matang, kampanye tidak maksimal, kita nerima gitu. Tapi ini kalahnya setelah pemilu gitu. Ternyata ada penurunan suara, ada pergeseran. Nah, kami tidak Penghilangan. ingin menuduh pihak-pihak siapapun, tetapi ini ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab sedang beroperasi untuk meloloskan partai-partai tertentu. Dan yang jadi korban P3, karena meskipun dari Sirekap tadi yang saya ambil contoh, ternyata yang banyak berpindah ada suara tidak sah, secara langsung tidak berkaitan dengan P3, tapi secara tidak langsung itu berkaitan nanti dengan jumlah angka suara sah yang masuk. Dan tentu besaran 4% akan terus bertambah karena suara sahnya bertambah. Itu saya kira yang perlu dikelirkan hari ini gitu. Supaya kita tidak suudon, tidak saling tuding sama lain. Kalau kami P3 biasa bicara dengan data. Tidak mungkin kita hanya sekedar nuduh pihak sana, pihak sini. Ada yang bilang bahwa itu kan karena data basis-basis tertentu belum masuk. Di Sirekap itu tidak ditentukan basis-basis mana, semuanya berjalan secara global, secara acak. Siapa yang ngirim masuk, siapa yang ngirim masuk. Nah, kami berharap pemilu yang sudah menghabiskan triliunan anggaran ini di 14 Februari kemarin, suara rakyat yang disalurkan itu dijaga dengan baik, dan kami yakin KPU sudah berkomitmen untuk ini, juga Bawaslu melakukan pengawasan. Mungkin teknis di bawah seringkali banyak yang tidak sesuai, itu yang perlu perhatian. Dan kami kalau sampai dicurangi tentu kami tidak tinggal diam. Karena P3 punya sejarah melawan kecurangan sejak Orde Baru. Dan naluri itu sampai sekarang tidak hilang. Jangan sampai mencurangi P3, tentu kita tidak akan tinggal diam. Dan banyak simpati kepada P3 karena ada suara umat Islam yang dititipkan di P3. Itu yang tidak boleh dianggap remeh. Oke. Baik, tadi di awal Mas Awi juga bilang berdasarkan bukti-bukti itu tadi, maka bisa diambil kesimpulan sementara ini ada kecurangan yang terstruktur begitu ya. Bahkan kalau saya pinjam istilahnya Gus Romi, di keterangan tertulisnya adalah TSM, tidak hanya terstruktur tapi juga sistematif dan juga masif. Kalau begitu kan pasti ada yang mengoperate ya, mengatur begitu. Kalau menurut P3, Mas Awi, dalangnya siapa itu kira-kira ya? Waduh, itu yang kita nggak tahu karena sekali lagi kita ini hanya bisa melihat fakta-fakta yang ada. Tentu data itu tidak bergerak dengan sendirinya. Sama kita hari ini lagi wawancara dengan Reno. Kalau tidak ada operatornya, mana mungkin muka saya muncul di kamera? Kan nggak mungkin. Ada yang menggerakkan. Nah, siapa? Itu yang harus menjadi perhatian kita semua. Kami harapkan alat negara berdiri secara imparsial, berdiri di tengah, tidak memihak satu manapun, dan saya lihat seperti itu. Dan tolong teman-teman KPU dan Bawaslu tetap menjaga integritasnya sesuai dengan komitmen yang sudah disampaikan kepada kami sebagai peserta pemilu, bahwa KPU dan Bawaslu akan bekerja sebagai penyelenggara yang berada di tengah. Dan operator-operator itu ya harus dicari gitu. Oke, harus dicari operator-operator, dalangnya siapa itu harus segera dicari oleh pihak-pihak terkait ya, tentunya dalam hal ini mungkin dari Bawaslu, karena yang mengawasi pemilu kan Bawaslu ya. Termasuk juga kontrol dari media itu penting, makanya kami berterima kasih sekali diundang oleh Reno ini untuk menjelaskan gitu. Siap, sama-sama Mas Awi. Nah, tadi Mas Awi cerita bahwa ada tekanan yang diterima oleh saksi, dalam hal ini cerita pengalamannya Mas Awi di dapilnya begitu, ada tekanan dari saksi yang diterima begitu. Itu siapa yang menekan? Saksi dari partai lain, oknum aparat, petugas tertentu, bisa diceritakan, Mas Awi? Sayangnya saksi kami itu tidak menyebutkan siapa, cuman menyebutkan Pak situasinya ini nggak kondusif, kami
di sini kan anak baru, jadi belum bisa maksimal. Ya kita kan keselamatan diri yang terpenting. Nah, ketika ada kata Oh, keselamatan diri kan kasihan gitu kan. berarti ada ancaman itu kalau berbicara soal keselamatan diri, Mas Awi? Ya, saya kurang tahu yang terjadi di lapangan. Tapi biasanya kalau hal Hmm. yang seperti itu, misalkan di lapangan kan namanya anak baru jadi saksi gitu kan. Sementara yang Hmm. lain pelaku-pelakunya sudah senior semua misalkan. Sampai ada, kalau dia tidak dalam tekanan, ya tentu dia suara P3 tidak bergeser kan seperti itu. Ya, Tapi ya, ya, ya. dia kan namanya anak baru sekolah, baru selesai sekolah kan masa depannya masih panjang. Dia masih melihat jangka panjang gitu Pak, mohon maaf kami di lapangan tidak bisa maksimal. Kalau Bapak memiliki akses-akses tertentu, jalur-jalur tertentu, tolong itu diupayakan. Maka kemudian kami melaporkan ke Bawaslu dan ditindaklanjuti karena si saksi ini kan dia tidak punya pengalaman juga melapor ke Bawaslu. Kalau kami kan hampir setiap pemilu urusannya melapor ke Bawaslu. Jadi punya kemampuan ke sana, punya punya pengalaman ke sana. Sementara saksi P3 yang kami ceritakan tadi, dia Hah? benar-benar baru, ya daripada dia apa kenapa tidak kondusif, ya sudah mengalah, tetapi dia memberikan kesaksian ke kami, kemudian ya kita sampaikan ke Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sampang. Kita tunggu hasilnya gitu. Itu bentuk bentuk tekanannya seperti apa, Mas Awi? Apakah dengan ancaman tertentu, hanya verbal saja, atau menggunakan kekerasan-kekerasan tertentu, atau ada iming-iming mungkin? Seperti apa tekanan yang dikasih? Saya nggak tahu persis kondisi lapangannya karena berbeda-beda. Di dapil kami itu ada 12.000 TPS. Tentu kami tidak mungkin Hmm. memantau satu persatu. Tetapi dengan bahasa biar kami ini kondusif Pak, lah itu kita sudah paham. Namanya Oh, namanya di saksi, perdebatan saksi kan pasti perdebatan verbal. Kadang ada yang betul. nunjuk-nunjuk, teriak-teriak gitu. Lah, bayangkan kalau anak yang tidak pernah jadi saksi di TPS tiba-tiba ditunjuk-tunjuk gitu kan. Ini kan soal psikologi, soal mental gitu kan. Hmm. Dan bagi anak Ya, yang ya. baru mengikuti kontestasi sebagai saksi di TPS itu mungkin sesuatu yang membuat dia shock gitu kan. Oh, kok begini jadi saksi? Meskipun dapat honor, kok ternyata tekanannya apa? Psikologisnya kayak gini, berat kan gitu kan. Jadi Ya, ya, ya ya. sudah dia kan menyampaikan kami maklum dengan situasi yang ada ya kami tidak memperpanjang di bawah. Yang penting jalur formal kita lalui dengan melapor ke Bawaslu. Sudah ada respon itu, Mas Awi, dari Sudah, Bawaslu? setidaknya Sudah. pelapor dari pihak kami itu sudah dipanggil oleh Bawaslu Kabupaten Sampang Hmm. dan memang ketika di cross check datanya benar karena C1-nya kita punya gitu. Tapi ketika Hmm. mau masuk kecamatan kok berubah. Ini kan sesuatu yang Hmm. yang terjadi anomali saya kira dan itu tidak baik bagi demokrasi kita. Tapi apapun itu pemilu yang sudah dilakukan digelar pada 14 Februari, ayo kita selamatkan bareng-bareng gitu. Oke, baik. Saya juga baca nih, Mas Awi, di Instagramnya Gus Romi nih. Seharusnya saya tanya ke Gus Romi karena yang bersangkutan yang menulis, cuma karena didelegasikan ke Mas Awi, ya saya jadinya tanya ke Mas Awi ini. Ya beliau lagi ada urusan sedang Ada dampingi dinas ya. pemerintah. Iya. Jadi P3 ini ditulis siap bawa bukti-bukti yang dimiliki oleh P3, dugaan-dugaan semuanya ini ke hak angket. Memangnya hak angket udah pasti jalan, Mas? Kapan itu kira-kira? Kan hari ini masih masa reses DPR gitu. Hmm. Nanti kalau Hmm. masa sidang, kalau memang hak angket itu terbentuk, ya tentunya bukti-bukti itu yang dibawa. Nah, sampai hari ini belum ada pembahasan terkait dengan hak angket itu. Kan DPR baru masa sidangnya besok. Kita kan baru harus ketemu lagi dengan semua anggota fraksi untuk menginventarisir. Maka dalam berbagai kesempatan di awal saya katakan bahwa P3 masih fokus rekapitulasi penghitungan suara dan juga mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Nah, kalau bukti-buktinya mendukung, ya tentu nanti kita akan bawa pada forum yang ditentukan apakah itu angket, interpelasi, atau hak menyatakan pendapat. Karena hak pengawasan DPR itu ada tiga. Pertama, hak interpelasi, kedua, hak angket, dan juga hak menyatakan pendapat. Nah, pilihan mana yang diambil oleh DPR, atau tidak mengambil pilihan itu, ya tentu nanti kita hormati. Sampai saat ini P3 belum memutuskan apapun, meskipun ada Hmm. juga desakan-desakan dari bawah. Karena kita juga melihat tingkat data-data yang kalau misalkan selesai data-data yang kami kumpulkan tadi selesai, terus di KPU tidak ada perubahan, ya tentu tidak kita lanjutkan seperti tadi itu. Hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten, di Kabupaten Banjarnegara, di Kabupaten Kebumen, dibandingkan dengan Sirekap, itu kan jauh banget lah. Kalau itu ternyata Hmm. nanti hasil KPU provinsinya menggunakan hasil rekap kabupaten, ya berarti kan tidak ada persoalan. Kembali ke sesuai dengan undang-undang. Sirekap hanya betul-betul menjadi alat bantu.